soon it won't be long. Keep on keep running. Running and running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fananda, NIM 17067124. Di sini saya akan mencoba membahas tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Pasti teman-teman semua sudah tahu apa itu gambar teknik. Tapi saya cuma mengulang sedikit ya. Gambar teknik adalah metode komunikasi secara visual dalam menyampaikan informasi hasil rancangan suatu produk secara komunikatif, normatif, akurat, terukur, efektif. Peralatan yang digunakan yang pertama yaitu kertas gambar. Macam-macam kertas gambar terbagi atas 3. 1. Kertas gambar putih. Yang kedua, kertas kalkir. Yang ketiga, film gambar. Kertas gambar yang sering digunakan yaitu kertas kalkir. Ukuran kertas kalkir di gambar dinormalisasi dengan seri A. Ukuran dasar seri A ini adalah A0 dengan luas 1 meter persegi, sedangkan ukuran kertas lain dengan membagi ukuran kertas A0 dengan membagi ukuran menjadi lebih kecil. Berikut adalah contoh pembagian dari kertas, yaitu seri A A0, ukuran kertasnya itu 1189 kali 841, ukuran garis tepinya yaitu sebelah kiri 20 dan kanan 10. A1-nya yang kertas A1 841 dikali 594, ukuran garis tepinya 20 dan kanan 10. Sudah bisa Anda lihat di slide yang saya tampilkan berikut. Dan pembagian kertasnya. Yang peralatannya kedua yaitu pensil dan pena. Menggambar teknik dengan pensil lebih baik menggunakan pensil mekanik yang bisa diisi ulang. Pensil mempunyai tingkat kekerasan aturan penggunaan pada jenis kertas gambar. Tingkat kekerasan pensil dimulai dari 9H hingga 8B. Sedangkan yang penggunaannya untuk membuat garis bantu menggunakan 2H, garis biasa menggunakan F, dan tulisan garis penuh atau tebal menggunakan HB. Ukuran menggambar di atas kertas atau kertas kalkir dapat menggunakan pensil mekanik isi ulang dengan ketebalan 0,3 mili dan 0,5 mili. Dan bila digunakan untuk menarik garis akan diperoleh ketebalan yang sama. Pena gambar yang digunakan untuk gambar kejam menggunakan ketebalan 0,25 putih, 0,35 kuning, 0,50 coklat, dan 0,70 biru. Pena gambar terutama digunakan untuk menggambar di atas kertas transparan. Tinta yang dipakai harus bebas radiasi ultraviolet agar tidak menimbulkan hambatan. Yang ketiga yaitu jangka. Ada 3 macam jenis jangka yang digunakan untuk menggambar, tergantung besar kecilnya lingkaran yang digunakan. Di samping ini terdapat sebuah jangka untuk membuat lingkaran dari jari-jari, misalnya untuk pembulatan. Ada 2 macam jangka yaitu jangka Pegas dan jangka Orleon. Yang keempat itu macam-macam penggaris. Yang penggaris T, sebuah penggaris T terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun. Penggaris T dapat digunakan untuk menarik garis-garis horizontal dengan menekankan kepalanya pada tepi kiri dari meja gambar dan menggesernya ke bawah atau ke atas. Yang kedua, penggaris segitiga. Sepasang segitiga terdiri dari segitiga siku dan segitiga sama kaki, dan sebuah segitiga siku ukuran 60 derajat. Ukuran segitiga ini ditentukan oleh panjang 1 dan berkisar antara 100 sampai 300 mm. Selanjutnya itu sablon atau mal. Sablon atau mal digunakan untuk menggambar teknik, mal huruf dan mal simbol. Selanjutnya itu mistar skala. Mistar skala dibuat dari kayu atau plastik. Panjangnya pada umumnya adalah 300 mm. Selanjutnya busur derajat. Busur derajat dibuat dari plastik atau aluminium. Biasanya busur derajat ini mempunyai garis-garis pembagi dari 0 sampai 180 derajat. Alat ini digunakan untuk mengukur sudut
atau membagi sudut. Selanjutnya penghapus. Untuk menghapus berguna untuk menghilangkan atau mengganti garis maupun gambar yang salah dipergunakan menghapus dengan mutu yang baik. Menghapus dibuat dari karet atau dari bahan yang lunak. Selanjutnya itu pelindung penghapus. Pelindung penghapus ini dipakai bila kita ingin menghilangkan garis yang berdekatan. Selanjutnya pita gambar. Pita gambar berfungsi untuk menempelkan kertas gambar di atas papan gambar. Tidak lagi dipergunakan paku payung karena akan merusak papan gambar dan akan mengganggu pergerakan penggaris. Selanjutnya alat kertas gambar. Kertas gambar diletakkan langsung di atas papan gambar, maka akan terdapat berkas-berkas gambar. Selanjutnya papan gambar dan meja gambar. Papan gambar harus mempunyai permukaan yang rata dan tepi yang lurus, di mana kepala dari penggaris T digeser. Papan gambar dibuat dari pohon cemara, kayu pohon, linde, kayu tipis, kayu lapis, atau hardboard. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran kertas. Misalnya untuk ukuran kertas A0 mempunyai ukuran 1200 mili dikali 900 mm. Alat bantu yang berikutnya yaitu mesin gambar. Mesin gambar adalah sebuah alat yang dapat menggantikan alat-alat gambar lainnya seperti busur derajat, penggaris T, segitiga, dan busur. Mesin gambar meliputi dengan mekanisme gerak sejajar yang terdiri dari 4 batang penghubung seperti tampak gambar yang saya tampilkan berikut. Selanjutnya komputer aid design yang biasa kita sebut dengan CAD. CAD adalah pembuatan desain gambar yang menggunakan komputer dengan memasukkan data. Selanjutnya macam-macam garis dan huruf dalam gambar. Jenis-jenis gambar, jenis-jenis garis pada gambar. Fungsi dari garis-garis dalam gambar teknik adalah penting untuk membuat suatu gambar produk agar bentuknya bisa jelas si pembaca tidak salah membacanya. Berikut fungsi dan perbandingan tebal garis. Seperti gambar yang saya tampilkan, yaitu contohnya yang A. Berfungsi sebagai garis-garis nyata atau garis-garis tepi. Yang bagian B yang berguna untuk garis pemotongan, garis-garis ukur, garis arsir. Yang C-nya itu untuk membuat garis batang dari bagian yang dipotong. Yang D untuk membuat garis nyata yang terhalang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.